Pembagian grup di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dilakukan drawing. Timnas Indonesia berada di pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Pengundian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA akan dilakukan di AFC House di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 27 Juni dengan 18 tim akan dibagi menjadi 3 grup dengan 8 tempat dipastikan ke final 2026. Tulis keterangan AFC. Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menang 2-0 atas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia lolos sebagai runner-up grup F mendampingi Irak sebagai juara grup. Total sebanyak 18 tim memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak ini nantinya akan dibagi dalam 3 grup dengan diisi masing-masing 6 tim. Dalam pelaksanaan drawing, 18 negara dibagi ke dalam 6 pot yang masing-masing diisi 3 tim. Pembagian pot dilakukan berdasarkan ranking FIFA terbaru. Indonesia tergabung di pot 6 dengan peringkat FIFA 134. Skuad Garuda tergabung bersama Korea Utara dengan peringkat FIFA 118 dan Kuwait di peringkat 139 FIFA. Pembagian pot ini sekaligus memastikan Indonesia tidak akan berhadapan dengan Korea Utara dan Kuwait di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Calon lawan Indonesia ada di masing-masing tim dari pot 1 hingga pot 5. Sementara itu, dengan dekatnya drawing round 3 dan pelaksanaan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, justru STY belum memperpanjang kontraknya bersama Timnas Indonesia. PSSI masih menunggu pelatih tim nasional Indonesia Sintayong untuk menandatangani kontrak baru, setelah kontrak aslinya akan habis pada akhir Juni ini. Pelatih Sin sebenarnya dikontrak sampai Desember tahun 2023. Setelah itu kontraknya diperpanjang sampai Juni seiring dengan keberhasilan pelatih asal Korea Selatan itu membawa timnas Indonesia ke fase gugur Piala Asia 2024 dan Piala Asia U23 tahun 2024. Kita sudah memberikan final kontrak kepada pelatih STY hampir 2 pekan lalu. Tapi tentu hari ini dia kan sedang beristirahat. Kemarin STY ada melakukan kegiatan kesehatan yang harus dirawat di rumah sakit. Sehingga tanggal 27 Juni juga ketika penarikan undian untuk round 3, dia tidak akan mendampingi saya, kata Erik saat ditemui di Gedung Dana Reksa, Jakarta. Jadi untuk kontrak kita tunggu. Masa kita kejar kontrak orang yang sedang dalam perawatan, tambahnya. Erik mengakui bahwa kerja keras pelatih Sin telah mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Hal itu pula yang publik sepak bola tanah air sekarang sangat tergila-gila dengan mantan pelatih timnas Korea Selatan itu. Namun di sisi lain, Erik mengingatkan bahwa keberhasilan timnas Indonesia untuk mendongkrak prestasi serta peringkat dunia FIFA bukan hanya merupakan buah kerja pelatih Sin atau dirinya semata. Saya rasa kerja keras timnas kali ini bukan hanya seorang STY. Bagaimana juga para pemain mati-matian berkarir, supporter termasuk kita semua, jangan juga kita terbelenggu seakan-akan suksesnya sebuah tim karena seorang pemain atau seorang pelatih atau seorang ketua PSSI saja. Akan tetapi kesuksesan sebuah tim itu berkat kerjasama yang baik dan pengorbanan dan perjuangan dari berbagai pihak juga. Namun saya mengakui bahwa STY adalah bagian terpenting yang saya tidak bisa tutup mata untuk menjadi sebuah kekuatan dalam membangun timnas, ujar Erik. Di sisi lain, media Korea Selatan mengabarkan bahwa pelatih Sin adalah target utama Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Betapa tidak, media-media Korea Selatan sudah mulai bergemuruh mengaitkan pelatih Sin dengan Lee Kang-in dan kawan-kawan. Mereka menganggap bahwa pelatih Sin lah pelatih paling realistis untuk menggantikan Julian Klinsmann. Sementara itu para supporter Indonesia pada saat ini harap-harap cemas. Apalagi jika nanti Coach Sin tidak memperpanjang kontraknya bersama timnas Indonesia. Para penggemar timnas Indonesia mengkhawatirkan akan merosotnya prestasi Indonesia apabila ditinggal oleh Sintayong seperti yang dialami oleh timnas Vietnam. Seperti kita ketahui, timnas Vietnam mengalami kemunduran setelah ditinggal pelatih kesayangan mereka yaitu Park Hang-seo. Dan andaikan PSSI bisa mengontrak pelatih kelas dunia setelah kepergian Sintayong, tentu saja akan ada jeda waktu proses untuk mendapatkan performa terbaik. Dikarenakan pelatih sebuah tim pasti di awal kedatangannya masih meraba-raba kekuatan tim yang ia tangani.
Para penggemar timnas Indonesia mengatakan bahwa cukup sulit bagi sebuah tim untuk langsung menjadi tangguh setelah datangnya pelatih baru, dikarenakan seorang pelatih juga masih membutuhkan waktu untuk mengenal karakter, kekurangan serta kelebihan para pemainnya. Jika demikian, berarti bisa dikatakan bahwa sebuah tim akan memulai dari nol lagi dengan datangnya pelatih baru, meskipun pelatih tersebut sekelas Pep Guardiola. Terlebih lagi, Coach Justin pernah berkata bahwa kesuksesan sebuah tim juga dipengaruhi oleh cocok atau tidaknya seorang pelatih bersama tim tersebut. Kedatangan pelatih baru tidak menjamin kesuksesan sebuah tim, dikarenakan harus melihat faktor lain yang berupa kecocokan antara pelatih dengan pemain di tim tersebut. Hal inilah yang takutkan oleh para penggemar timnas Indonesia. Mereka sangat tidak menginginkan kemerosotan performa dari timnas Indonesia, dan mereka tidak ingin timnas Indonesia memulai dari nol lagi dalam menjaga membangun kekuatan tim. Hal itulah yang menyebabkan kekhawatiran para pecinta sepak bola Indonesia saat ini. Semoga segera ada kesepakatan antara pelatih Shin dengan PSSI untuk Indonesia terbang lebih tinggi lagi dalam persepakbolaan internasional. Kalau kalian pilih mana wahai football lovers? Mempertahankan pelatih Shin atau menerima kedatangan pelatih baru?